Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya, apa bedanya pulang. Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4. Isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya. To the point, Pak Jokowi, bagaimana penilaian Bapak atas kinerja Menteri Kesehatan, Pak Terawan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan masyarakat ada yang kecewa, ya saya itu wajar. Wajar. Setiap pekerjaan ada yang menilai. Setiap keputusan ada resikonya. Masyarakat bahkan sampai sejauh, walaupun ini hak prerogatif Bapak Presiden yang memilih pembantunya, tapi sampai sejauh ada yang menilai harus mundur karena kinerjanya jauh dari memuaskan. Penilaian berbeda-beda, yang saya ingin tanyakan penilaian Bapak Presiden atas anak buahnya. Yang ditangani oleh Menteri Kesehatan itu kan juga bukan hanya urusan COVID. Ada juga yang lain, misalnya demam berdarah yang juga baru ramai di beberapa provinsi. Tetapi untuk usulan COVID kan sudah dihandle oleh gugus tugas COVID. Dan saya melihat Dr. Terawan sudah bekerja sangat keras. Apakah budget negara, anggaran negara kita cukup untuk menjamin kebutuhan hidup penduduk, Pak Jokowi? Karena kemudian ada yang menilai kebijakan yang diambil yaitu PSBB itu karena tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat. Jadi karantina wilayah yang sifatnya gratisan dari pemerintah. Bagaimana Bapak? Karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown. Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah. Bus berhenti, nggak boleh keluar. Taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti. Hanya di rumah. Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Untuk menjamin kehidupan seluruh penduduk kalau karantina. Dan kita tidak. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat, itu per hari. Jadi ya karena pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin, karenanya pilihan itu tidak diambil pemerintah, Bapak? Bukan karena masalah budget. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak. Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah ini. Karena setiap hari saya selalu ada
briefing kertas yang di situ informasikan mengenai negara-negara A, B, C melakukan apa, hasilnya apa, kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa, ada. Saya setiap hari ada informasi mengenai itu. Jadi dalam memutuskan sesuatu, sekali lagi bahwa setiap negara itu berbeda-beda. Tapi bahwa karena karakternya berbeda-beda, tingkat kesejahteraan berbeda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda. Jadi nggak bisa kita suruh niru-niru negara lain. Dan sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Saya mau kasih satu contoh lagi Bapak soal KRL. Karena belum lama Kepala Daerah Jabodetabek mengirimkan surat kompak meminta agar KRL dihentikan operasionalnya sampai tanggal 28 April. Karena dalam praktek ya masih terjadi penumpukan penumpang sehingga protokol kesehatan itu sulit untuk bisa dijaga. Tetapi kemudian Kementerian Perhubungan menolak permintaan itu. Apakah memang Bapak Presiden menyetujui keputusan ini dan apakah memang itu Bapak lihat sudah mempertimbangkan faktor kesehatan seperti yang tadi Bapak katakan merupakan pertimbangan utama Bapak Presiden? Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan. Artinya pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang-pedagang asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL, karena naik KRL itu sangat murah sekali. Itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka dengan bantuan sosial yang baik, saya hentikan. Tapi tanggung jawab itu ada di pemerintah daerah? Ya, karena kan mereka meminta, mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial, safety net, jaring pengaman sosialnya disiapkan dulu. Jangan hanya meminta, dihentikan, kemudian ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri, nggak bisa seperti itu yang saya nggak bisa. Tumpang tindihnya kebijakan antar lembaga atau antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Soal ego sektoral Pak, yang bahkan diakui oleh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo, ego sektoral yang menyulitkan wewenang yang diberikan padahal sudah besar lewat Kepres yang Bapak terbitkan, tetapi dalam prakteknya di lapangan tumpang tindih dan tidak efektif Bapak Presiden. Ya, tidak ada hal yang sempurna. Saya kira yang selalu saya evaluasi mana yang kurang, saya perintahkan untuk segera diperbaiki, plus minusnya mana yang baik itu yang kita pakai. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, kementerian tidak bisa bekerja sendirian, harus melibatkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, RT, RW, dan seluruh masyarakat. Ini harus terlibat semuanya, ini pekerjaan besar. Ya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian, nggak mungkin. Karenanya sangat penting koordinasi dan saling memastikan efektivitas kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan Bapak Presiden. Saya ingin minta tanggapan Bapak soal yang sempat ramai Pak. Perbedaan Permenkes, Pergub DKI, ojek online tidak boleh bawa penumpang, hanya boleh bawa barang. Tapi kemudian keluar peraturan Kementerian Perhubungan, boleh bawa penumpang. Sempat simpang siur soal hal ini. Apakah Bapak Presiden sempat juga mengamati atau bahkan mungkin menegur? Memang saya undang, Menteri saya undang dan disampaikan bahwa kenapa dibolehkan dari Kementerian Perhubungan. Karena jangan sampai ini menimbulkan masalah baru, persoalan baru. Menteri menyampaikan pada saya, tidak dilarang pun mereka sudah nggak ada penumpang, Pak. Jadi kalau dilarang nanti malah menjadi masalah yang baru. Tapi aturan itu harusnya memang yang benar, satu garis sama semuanya. Tapi ini ada yang melihat dari sisi sosial ekonomi, ada yang melihatnya dari sisi kesehatan, yang ini memang perlu disinkronkan. Karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik, sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang
keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4. Isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya. Kapan Bapak lihat Indonesia akan bisa kembali normal, Pak? Apakah sudah ada skenario yang disiapkan, prediksi kapan kita bisa kembali normal, dan apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan itu terjadi lebih cepat? Mbak Nana, setiap hari masuk ke saya hitungan-hitungan kapan puncaknya dan kapan akan turun. Dengan hitung-hitungan dengan model hitungan matematis yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan di situ minggu kedua April sudah puncak kemudian akan turun. Ada yang menyampaikan minggu terakhir April, ada yang mengatakan awal Mei, ada yang mengatakan pertengahan Mei, ada yang mengatakan akhir Mei, ada yang mengatakan Juni. Berbeda-beda semua karena sekali lagi virus corona ini barang baru, COVID-19 ini barang baru yang hitungannya menurut saya bisa dihitung dengan cara yang berbeda-beda, dengan hasil yang berbeda-beda. Kalau ditanya ke saya, ya saya ingin optimis. Saya ingin optimis Juli sudah masuk pada posisi ringan. Juli masuk posisi ringan. Iya. Sehingga puncaknya kita harapkan pada bulan Mei itu sudah betul-betul pada posisi puncak, kemudian turun, landai. Tetapi dengan catatan, masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat. Itu kuncinya di situ. Yang jelas Bapak, pandemi ini ujian berat untuk semua kita. Boleh saya meminta pesan Bapak Presiden terakhir supaya kita bisa lulus semua, Pak, ujian berat ini? Disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Jadi kalau berulang-ulang saya sampaikan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dalam berinteraksi dan berhubungan, serta jauhi kerumunan. Ini penting. Dengan disiplin yang kuat, tadi yang kita inginkan tadi, insya Allah akan bisa kita lalui pandemi ini. Amin, insya Allah. Salah satu program pemerintah yang juga mendapat sorotan termasuk kritikan, Pak, itu soal kartu prakerja. Yang di dalamnya terdapat komponen pelatihan. Nominalnya 1 juta, totalnya 5,6 triliun. Pelatihan yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan timingnya saat ini. Karena yang dibutuhkan masyarakat itu langsung berupa uang tunai untuk menyambung hidup, bukan ikut pelatihan untuk memperbaiki CV. Sementara pekerjaannya saja belum tentu ada dan tersedia. Apa tanggapan Bapak soal kritikan-kritikan ini? Iya betul. Jadi memang awal itu kartu prakerja itu memang disiapkan untuk pelatihan. Kita memang sudah menyiapkan saat itu, sejak Oktober kita sudah mendesain agar kartu prakerja nanti bisa dipakai untuk training, untuk pelatihan mengenai teknisi coding, teknisi programming, untuk pelatihan barista, pelatihan chef,
Tapi ada kondisi yang berbeda sekarang ini, yang extraordinary, ada COVID, sehingga dalam waktu hanya 1,5 bulan ini desainnya dibelokkan, dirubah total, karena nggak mungkin kita ketemu untuk melakukan pelatihan, barista kan harus ketemu, melatihnya harus ketemu, chef juga harus ketemu, offline nggak mungkin. Nah ini dirubah ke online dalam waktu yang sangat cepat, tetapi ini sudah bukan murni training atau murni pelatihan, tetapi ini sudah semi bansos. Idi Pak, angka kematian yang disampaikan pemerintah saat ini belum menggambarkan kondisi real kasus corona di Indonesia. Sesungguhnya menurut Idi lebih dari 1.000 orang. Jadi pernyataan ini keluar setelah perintah Bapak untuk membuka supaya lebih transparan, tapi masih terjadi kesalahpahaman atau kesimpang siuran informasi seperti ini. Ya sebetulnya itu mudah. Sekali lagi, data yang kita peroleh itu kan dari daerah, dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan aja ke gugus tugas, sampaikan aja ke Menkes data yang 1.000 itu ada di mana, terkena COVID atau tidak. Ya karena sekarang ini sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, gejala panas, gejala batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID. Jadi kalau memang itu ada data, disampaikan saja. Apa sih sulitnya? Tapi tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh. Saya kira tidak seperti itu. Posisi sekarang ini bukan posisi yang mudah. Jangan memperkeruh suasana dengan hal-hal yang sebetulnya mudah untuk disampaikan aja datanya sudah. Kalau datanya itu benar ya, pasti di kementerian, di gugus tugas akan memasukkan itu dalam konsolidasi data yang ada. Soal transparansi data, berkali-kali saya ingat Bapak menyampaikan soal transparansi data. Suatu hal yang memang dinilai sejumlah kalangan, pemerintah ini tidak terbuka terkait data-data COVID-19. Dan itu yang menyulitkan. Saya menyampaikan itu karena di luar saya mendengar bahwa ucapan-ucapan bahwa pemerintah ini tidak terbuka. Tetapi kalau saya lihat yang tidak terbuka di sebelah mana. Data itu kan kita peroleh dari kabupaten, dari kota, dari provinsi yang dikonsolidasikan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas COVID menjadi sebuah data yang sudah terkonsolidasi. Kalau pengen melihat langsung, lihat aja di daerah. Daerah-daerah kan sekarang ada, misalnya daerah a.covid.go.id, b.corona.go.id, mereka punya semua. Kok apa yang tidak terbuka, apa yang tidak transparan? Saya kadang-kadang nggak ngerti. Kita ingat Bapak pertengahan bulan lalu sempat mengatakan tidak semua informasi memang bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan. Tapi kemudian minggu lalu Bapak memerintahkan untuk membuka semua data yang diperlukan ke publik. Jadi apa yang berubah? Mengapa sebelumnya Bapak mengatakan tidak perlu semua dibuka ke publik supaya tidak panik, tapi kemudian sekarang menyadari bahwa penting untuk membuka itu ke publik? Enggak, itu saya sampaikan awal-awal. Awal-awal saat ditemukan pasien 0102. Saya menyampaikan agar hati-hati menyampaikan informasi-informasi ke lapangan agar tidak membuat masyarakat itu panik. Karena kalau panik, sistem kesehatan nasional kita nggak akan mampu menangani ini. Kalau Bapak Presiden selama ini melihat pandemi ini dari sudut pandang yang mana Bapak? Apakah memang aspek ekonomi yang lebih diprioritaskan atau aspek kesehatan masyarakat? Saya kira yang diutamakan, sekali lagi di awal kan sudah saya sampaikan, COVID ini adalah virus yang sangat berbahaya. Sehingga yang didahulukan, yang diutamakan tetap kesehatan. Tetapi antara kesehatan dan ekonomi ini ada relevansinya. Nggak mungkin kita hilangkan salah satunya, nggak mungkin.
Hanya yang didahulukan yang mana? Yang mana Bapak? Ya tadi sudah saya Kesehatan. sampaikan sejak awal, virus ini berbahaya. Oleh sebab itu kesehatan adalah yang diutamakan. Tetapi ini berhubungan. Coba saya berikan contoh. Kalau ekonomi nggak baik, ya kan? Kemudian masyarakat tidak mendapatkan gizi yang baik, atau yang lebih buruk lagi masyarakat tidak makan, imunitasnya menjadi lemah, virusnya gampang sekali masuk. Ini berhubungan, ada relevansi, nggak bisa saling ditinggalkan, itu nggak bisa. Tapi dalam prakteknya di lapangan memang ada keputusan-keputusan yang harus diambil yang akhirnya merugikan satu sama lain. Yaitu pilihan-pilihan yang ada dua pilihan yang buruk-buruk semuanya yang kita harus memilih, ya harus kita pilih. Nggak akan memuaskan semua orang karena pilihannya itu buruk-buruk semuanya. Kalau ada pilihan baik dan pilihan buruk, itu bisa dipilih. Ini pilihannya buruk-buruk semuanya.